Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya utawi dunya iku mal'unatun kang den laknati, dicela. Mal'unun tur kang den laknat apa ma perkara fiha kang tetep ing dalam dunya illa dzikrallahi angin zikir maring Allah wa malan perkara walahu kang demen sapa Allah ing ma min a'malil birri wa aliman walahu bisa berarti parek apa ma hu ing zikrullah wa aliman lan wong alim wa muta'alliman lan wong kang belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dunia ini ya tidak semua, tapi yang dimaksud dunia yang membuat orang jauh tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia juga ada yang baik ya. Dunia yang dibuat untuk kebaikan, yang dibuat untuk sangu ke akhirat itu baik. Tapi dunia yang tidak dibuat kebaikan itu mal'un, dilaknat ya. Dicela, tidak disuka, kecuali zikir pada Allah dan yang sejenisnya, dan kecuali orang alim atau orang yang belajar mencari ilmu. Artinya ini diberi catatan khusus, orang alim dan orang yang mau ngaji itu tidak termasuk bagian dari dunia yang tercela. Jadi orang alim dan orang yang muta'allim. Makanya jangan pernah berhenti belajar, baik di rumah setelah tamat dari pondok kita masih terus belajar lah ya. Karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya la tasfu li mu'minin. Ad-dunya utai dunya iku la tasfu ora bersih apa dunya li mu'minin kedue wong mukmin. Dunia ini tidak terlalu menyenangkan, tidak bening ya. Budak, banyak masalah bagi orang mukmin. Kaifa kaya apa wahya hal utawi dunya iku sijnuhu penjarane mukmin wa balauhu lan cobane wong mukmin. Dunia ini ibaratnya penjara, artinya banyak larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh orang mukmin dan banyak cobaan. Makanya di dunia ini selalu seperti ini ya. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, lalu bahasanya kitab Hikam Imam Athaillah mengatakan la tastaghribanna uku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan kamu merasa aneh kalau di dunia ini banyak keruwetan-keruwetan. Dunia ini memang banyak masalah, selalu seperti itu. Dimanapun, kapanpun, hidup ini mesti ada aja ya. Seperti kemarin sudah enak-enak, tiba-tiba ada corona. Wah, ribet lagi. Dulu ada flu burung, flu unta, flu babi, ada terusnya. Problem ini tidak selesai-selesai.
Jangan kamu merasa heran kalau dunia ini banyak ujian, banyak cobaan. Memang itulah tujuannya dunia itu, supaya kita itu tidak merasa enak, tidak tenang-tenang, supaya kita itu terus merasa butuh kepada Gusti Allah. Itu loh. Kenapa Allah ini kok memberi keruwetan? Supaya kita ini merasa tidak ada tempat bersandar, tidak ada perlindungan selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dunia ini selalu ada aja masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah, wah itu selalu, tidak pernah dunia ini bening, bersih gitu. Mesti ada budak-budak. Problem-problem inilah cara Allah memanggil, cara Allah membuat kita untuk selalu mendekat. Seandainya dunia ini tidak ada problem, bersih, mulus, seperti Fir'aun. Fir'aun itu pusing saja tidak pernah. Makanya dia kemudian mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia mengaku sebagai yang menciptakan alam. Karena dia merasa tidak butuh pada Tuhan. Makanya jangan heran kalau dunia ini banyak masalah. Sebagian ulama mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Manusia diciptakan dari mani yang bercampur. Campuran ini apa? Ya masalah, senang, duka, baik, buruk, campuran hidup seperti itu. Makanya jangan pernah merasa putus asa. Sesulit apapun hidup pasti ada solusinya. Dan itu adalah ada pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kan dunia ini seperti ini, tidak pernah kita dibikin tenang. Ada aja urusan. Tadi malam saya semalam, wah di Kudo jam 11:30 telepon ada anak perempuan kecinan. Waduh, kait turu tangi tak parani. Jam 1 mulai kait turu setengah jam, telepon mana? Oh narik kecinan, budal mana? Waduh, capek sampai jam berapa? Jam 3 tadi malam saya. Ya ini dunia ya seperti itu. Ono enak turu tuh. Ya, tapi kita tidak perlu mengeluh ya. Memang seperti itulah dunia gitu loh. Tidak usah heran gitu. Problem itu cara Gusti Allah membuat kita jadi kuat gitu. Terus ad-dunya dunia. Wahya utawi dunia iku jannatul kafiri, suargane wong kafir. Dunia ini memang surga bagi orang kafir. Orang kafir bebas, nggak pakai aturan, nggak pakai sholat, nggak ada halal haram, wis uharmu. Bagi orang mukmin ini aturan-aturan. Makanya jangan mengeluh, kita nanti akan masuk surga. Jadi bukan saat ini, nanti di akhirat. Ad-dawawinu utawi piro-piro buku catatan amal iku salah satun ono telu. Ada 3 jenis buku induk catatan amal manusia. Yang pertama fadiwanun ono buku la yaghfiru kang orang ngapura sub Allah minhu saking diwan syai'an ing suwiji-wiji. Ada catatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua wadiwanun lan catatan layak bau kang orang merduli sinten Allah Gusti Allah bihi kelaminhu saking mengkono diwan.
Ada amalan-amalan yang di situ tidak banyak diperhatikan oleh Allah. Wa diwanun lang buku catatan layat ruku kang orang ninggal sapa Allah Gusti Allah minhu saking diwan syai'an ing suwiji-wiji. Fa amad diwanu anapun utai catatan allati la yaghfiru kang ora ngapura sinten Allah Gusti Allah minhu saking mengkono diwan syai'an ing suwiji-wiji catatan yang tidak diampuni Allah iku fal isyraku nyekudoaken billahi kelawan Gusti Allah. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, menyekutukan Allah. Wa amad diwanu anapun dai catatan alladzi layak bau kang orang merduli sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan diwan syai'an ing suci-suci iku fadzulmul abdi mongko zalime kawula nafsahu ing awak dhewe ne abad. Fima ing dalam perkara bainahu kang antarane abad wa baina rabbihi lan antarane pangerane abad. Min saumin nyatane saking poso, min saumi yaumin saking poso sedina taroka kang tinggal sapa abad ing saum au salatin to salat taroka kang tinggal sapa abad ha ing salat. Fa innallaha sunni Allah iku yaghfiru bakal ngapura sapa Allah zalika ing mengkono diwan. Ada dosa yang bisa jadi diampuni Allah atau tidak, yaitu dosa yang berkaitan dengan melanggar perintahnya Gusti Allah. Tidak puasa, tidak sholat, itu ada 50-50. Mungkin diampuni, mungkin tidak diampuni oleh Gusti Allah. Fa innallaha yaghfiru ulaika insyaallah munkarib sapa Allah. Wa yatajawazulan ngapura sapa Allah. Wa amadi wa anapun tai catatan alladzi la yatruku kang ora tinggal sapa Allah Gusti Allah minhu saking diwan syai'an ing suci-wiji iku fama zalimul ibadi monggo pira-pira kezaliman perbuatan zalim antar hamba-hamba Allah bainahum antarani ibad. Al-qisasu iku netepaken kisos ya. Bainahum iku antarani ibad al-qisasu tai kisos pembalasan. La mahalata hali pasti ya. Jadi ada 3 tipe catatan dosa. Satu, tidak diampuni oleh Gusti Allah, yaitu musyrik. Yang kedua, mungkin diampuni dan juga mungkin tidak diampuni, yaitu dosa yang kaitannya dengan melanggar larangannya Gusti Allah. Tidak sholat, tidak puasa, itu mungkin diampuni, mungkin tidak. Tetapi yang ketiga ini pasti dibalas, yaitu perbuatan zalim kepada sesama manusia. Itu pasti akan dibalas. Ada kisos. Kisos itu pembalasan yang setimpal. Makanya jangan berbuat zalim. Siapa berbuat zalim pasti dibalas ya. Penguasa-penguasa zalim seperti Israel. Nah itu dulu kan Allah sudah tunjukkan bagaimana Allah menyiksa hidupnya orang-orang yang zalim. Sebelum disiksa di akhirat, di dunia sudah ditampakkan hukumannya oleh Gusti Allah. Nah, karena itu pasti akan dibalas ya. Siapa berbuat jahat pasti akan ditunaikan balasannya oleh Gusti Allah ya, makanya hubungan kesalahan sesama manusia ini harus hati-hati. Sebab itu ada hitungannya. Kamu ngambil milik teman, kamu nyakiti teman, ada hitungannya ini. Hitungannya ya diampuni oleh orang itu atau dibalas.
Makanya dalam syaratnya taubat, kalau berhubungan dengan hak orang lain harus minta halal atau harus mengembalikan. Jadi jangan mencuri, jangan menyakiti, jangan menipu, karena itu akan dibalas kepada dirimu sendiri. Siapa berbuat jahat akan dapat imbalan dari kejahatannya. Hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, ad-dinu utawi agama iku yusrun gampang. Agama ini gampang ya, jangan dipersulit ya. Agama ini oleh Gusti Allah diberi kelonggaran. Sholat berdiri, kalau tidak mampu duduk, duduk tidak mampu tidur, sholat sambil tidur. Agama ini enteng ya, gampang ya. Walai yughaliba lan orang nglindihaken ad-dina ing agama sapa ahadun mung suwiji illa ghalabahu angin ngalahaken apa tinhu ing ahad. Nah, jadi orang ini jangan mempersulit agama. Agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Agama ini harusnya mudah, mencerahkan ya. Jangan kita ini beragama dengan ketakutan, sing diiling narangan neraka terus. Agama ini ya mudah, ada surga, ada neraka. Jangan kita ini mempersulit diri melakukan sesuatu yang kita tidak mampu gitu loh. La yusyadaddin ahadun illa ghalabah. Kalau orang mempersulit agama ini, dia akan kalah ya, dia akan kalah. Artinya agama ini tidak perlu dipersulit ya. Jangan membuat agama ini jadi sedemikian berat. Allah udah ngasih enteng, sholat subuh cuma berapa rakaat? 2. Gak usah lah kamu ngoyo subuh 13. Untuk apa? Zuhur berapa rakaat? 4. Gak usah 40, gak usah. Jangan bikin sulit dirimu sendiri. Syariat ini mudah. Orang wajib puasa, kalau tidak mampu boleh mokel. Jangan membuat sulit sehingga kamu akan sulit sendiri gitu. Rawahu Abu Hurairah. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinaru bid-dinari. Maksudnya apa ini? Ad-dinaru utawi dinar, mata uang emas dinar, iku bid-dinari dan bayar kelawan dinar. Maksudnya ini dalam riba itu, emas dibayar dengan emas. Wa dirhamu dirham iku bid-dirhami kelawan dirham. Kalau dibarter harus jelas, emas lawan emas, perak lawan perak. Ini yang disebut dengan ribawi. Wasa'un taisa wasa'uhin totin utawi sok gandum, sak takar gandum iku bisa ihin totin kelawan sak takaran gandum. Gandum 1 kilo tukar gandum 1 kilo. Wasa'u syairin taisa sak takar syair, gandum ya, gandum putih iku bisa isyairin ya kelawan sak takari gandum. Ini yang disebut dengan ribawi ya. Dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau jual beli barter dalam bahan yang sejenis itu harus sama. Emas lawan emas, beras lawan beras, itu harus mumatsalah, seimbang ya. Sesuai dengan hadis ini. Tidak boleh melakukan transaksi yang merugikan pihak lain. Wasa umilhin utawi sak takerane uyah iku bisa imilhin sak kelawan sak taker garam. Jadi jual beli makanan pokok itu
harus clear supaya tidak ada yang dirugikan. La fadla ora kena leluwian baina syai'in antarane suwiji-wiji min dzalika sanging mengkono azhab apa ad-dinar ilah ya. Bahwasanya ini yang disebut dengan bei ribawi. Makanan pokok dan emas perak itu kalau dilakukan barter hanya boleh dilakukan dengan yang sepadan dan dilakukan secara tunai. Istilah fikihnya itu hulul taqabud mumatsalah ya. Itu yang disebut dengan bei ribawi. Rasulullah SAW mengajarkan kehati-hatian. Zaman dahulu duit ini kan adil, emas lawan emas, perak lawan perak. Hari ini ekonomi ini kan dirusak oleh orang Yahudi. Sekarang rupiah lawan dolar, tidak adil. $1 harganya berapa? 15.000, kan gak adil. Yahudi yang bikin acara ini. Kalau zaman dulu adil, pakai emas, 1 gram emas Indonesia harganya sama dengan 1 gram emas di Amerika. Sehingga jual beli berlangsung fair. Karena dulu uangnya itu kan emas. Jadi kalau saya beli dengan emas 1 kilo, nilainya ya di Amerika sama dengan emas 1 kilo. Sehingga duit kita gak susut. Hari ini kan enggak. Kita kalau pakai uang 1 juta dibawa ke Amerika menjadi berapa dolar? Tidak sampai $100. Padahal di sini 1 juta sudah bisa dibuat beli pecel 200 bungkus. Karena pecel di Indonesia harganya cuma 5.000. Tapi duit 5.000 dibawa ke Amerika, jangankan pecel, tempenya saja nggak dapat. Karena di Amerika nasi 1 bungkus ini paling murah $7. $7 berapa? Ya 70 berapa? 100.000 nasi di sana. Di sini 100.000 dibawa ke Makyem dapat 20 bungkus. Tidak adil dunia ini sekarang. Nah ini yang sebetulnya tidak boleh. Tapi kita ini sudah kadung diakali tata uang Yahudi ya. Ada apa valuta asing ini. Sehingga orang Amerika enak tinggal nyetak duit sak lembar dijual teng Indonesia jadi 100 lembar. Uang Amerika 1 lembar $100. Warnanya gitu loh, kayak fotokopian hijau. Duit Indonesia full color abang berwarna. Tapi wae wong Amerika sak lempir ijol duit Indonesia 100 lempir. Oh, enggak adil ini. Nah ini yang apa ketidakadilan ekonomi hari ini. Kenapa kemudian ekonomi negara-negara miskin ini selalu tergencet? Karena kita ini diakali nilai rupiah turun, naik, turun, banyak turunnya. Kalau zaman Kanjeng Nabi konsepnya adil, emas lawan emas, perak lawan perak, beras lawan beras, sama. Nah ini adil. Beras kita 1 ton, kalau ditukar Amerika ya sama dapat beras 1 ton. Adil. Hari ini karena kita hitungi pakai uang, nggak adil. Di Indonesia beras 1 ton berapa? 10 juta. Duit 10 juta dibawa ke Amerika, nggak dapat 1 ton. Karena apa? Mata uang kita disusutkan nilainya. Aqua begini di Indonesia 1 botol berapa? 1 botol Aqua mungkin 2.000 rupiah. Di Amerika $1. $1 sama dengan 15.000. Jadi kita beli air di Indonesia murah. Orang Amerika datang ke sini murah, bawa $1 dapat air 10 botol. Kita bawa uang 2.000 ke Amerika oleh bungkus itu, nggak dikasih air.
Jadi duit kita ini diakali sama Yahudi sama Amerika ini. Makanya ekonomi dunia ini menjadi nggak adil hari ini. Kalau konsepnya Nabi Muhammad SAW, jual beli itu harus setara, emas lawan emas. Ini fair. Karena emas 1 kilo Indonesia harganya sama dengan emas 1 kilo di Amerika. Nah ini cocok guys. Jadi nggak ada devaluasinya. Tapi setelah diganti rupiah, kita diakali 1 juta Indonesia cuma sama dengan 70 dolar Amerika. Jauh, nulis aja papat. Inilah duit kita jadi murah. Orang Amerika enak ya, beli nasi 5 dolar, 10 dolar. Kita 100 ribu. Oh, duit kita kan organik. Belum lagi Inggris. Saya pernah tinggal di Inggris 2 bulan. Duit kita dibawa ke Inggris tambahkan organik. Karena duit Inggris lebih mahal dari dolar Amerika. Di Inggris itu waktu saya tinggal di sana 1 pound sterling sama dengan duit kita 18 ribu. Rokok Marlboro itu waktu itu harganya rokok itu 7 pound. Berarti nilainya kira-kira berapa ini? 100 sekian ribu. Dan ditulisi smoking is kill. Rokok membunuhmu. Jadi ada yang membunuh harganya, membunuhmu. Jadi di luar negeri itu rokok mahal supaya orang tidak merokok gitu loh. Indonesia ini rokok murah. Berapa 1 pak? 20 ribu. Semua orang kuat beli. Harusnya seperti itu. Di Inggris rokok itu mahal. Harusnya di Indonesia ini gudang garam 200 ribu. Nah, langsung kiri kabeh. Karena orang rokokan. Saya setuju itu. Rokok ini harus diberi pajak yang mahal. Marlboro 500 ribu. Wah. Sing tuku karek Pak Bupati tok. Rehan kecuman ngelinting koran nih orang. Saya setuju nih rokok ini mahal ini. Supaya anak-anak mondok jangan merokok gitu. Ini harus. Di luar negeri seperti itu mahal. Rokok Singapura mahal, di Hong Kong mahal. Di Indonesia ini surganya perokok. Orang ngerokok di Indonesia itu semua enak. 10 pak pun kuat, murah masalahnya. Makanya ya kita ini ya jaga diri kita semua ya. Moga-moga masih terus sehat. Dan kita harus banyak berdoa ya. Hari ini banyak masalah, banyak cobaan. Moga-moga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.